Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosate Salorenza. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Aplikasi Keamanan Dokumen Digital Menggunakan Algoritma Steganography Discrete Constant Transform atau DCT pada perusahaan alat berat. Baik, pada jurnal kali ini yang sedang saya bahas ditulis oleh Muhammad Kailani Ridwan yang program studi sistem informasi dari Universitas Budi Luhur. Yang kedua, William Trado Patipelowi dari program studi sistem informasi Universitas Budi Luhur. Dan yang ketiga, Sanwani dari program studi sistem informasi STIMIK Nusa Mandiri. Baik, pendahuluannya, dalam era globalisasi perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mempengaruhi segala bidang untuk terus berusaha membuat sistem informasi yang lebih baik. Salah satu kunci keberhasilan untuk menghadapi persaingan global adalah dengan terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pribadi dalam menciptakan suatu sistem yang dapat berguna sesuai dengan keperluan masing-masing atau individu. Salah satu dampak negatif dalam perkembangan teknologi adalah adanya pencurian data yang merupakan salah satu masalah serius yang ditakuti oleh para pengguna jaringan komunikasi. Dengan adanya pencurian data, maka aspek keamanan dalam pertukaran informasi serta penyimpanan data dianggap penting. Nah, maka metode algoritma steganography yang digunakan yaitu algoritma Discrete Constant Transform atau DCT. Metode kriptografi yang digunakan adalah algoritma Advanced Encryption Standard. Dengan penggunaan aplikasi ini akan memperkuat sistem keamanan dokumen sehingga perusahaan memiliki rasa keterangan di bidang keamanan data. Nah, pada kali ini saya akan membahas 3. Yang pertama, bahan dan metode. Kedua, hasil pembahasan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Baik, bahan dan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan melakukan metode penelitian. Yang pertama, kepustakaan, wawancara, dan observasi pada perusahaan alat berat. Nah, steganografi merupakan suatu ilmu atau seni dalam menyembunyikan informasi dengan memasukkan informasi tersebut ke dalam pesan. Metode steganografi sangat berguna jika digunakan pada steganografi komputer karena banyak file digital yang dapat dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung, misalnya teks, citra, suara, dan video. Discrete Constant Transform adalah digunakan untuk mengubah sebuah sinyal menjadi komponen frekuensi dasar. Discrete Constant Transform atau DCT termasuk metode steganografi pada algorithm and transformation yang menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Nah, standar enkripsi dengan kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat terdiri atas 3 blok checker. Nah, kali ini saya akan membahas seperti gambar pada layar Anda. Yang pertama, perbandingan AES. Yang kedua, proses enkripsi dari AES. Yang ketiga, proses deskripsi dari AES. Yang pertama,
Yang pertama ini adalah perbandingan AES. Nah, yang pertama di sini AES 128 dan yang kedua AES 192 seperti pada layar Anda, dan yang ketiga yaitu AES 256 yang diadopsi dari koleksi yang lebih besar yang awalnya diterbitkan sebagai Ninja Dial. Nah, di sini pada masing-masing chipternya memiliki ukuran 128 bit dengan ukuran kunci masing-masing 128 bit. Nah, pada 192 dan 256 bit, AES telah dianalisis secara luas dan sekarang digunakan di seluruh dunia, seperti halnya pendahuluan data, encryption standar DIS. Nah, setiap 3 blok chipter AES 128, AES 192, dan AES 256 tersebut mempunyai perbedaan pada jumlah K dan jumlah putaran seperti keterangan pada tabel berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada tabel proses enkripsinya. Pada proses enkripsi, seperti di gambar yang pertama, dimulai dari add round K. Add round K yaitu mengkombinasikan sebuah chipter K dan stage dengan menggunakan operator XOR. Dan yang kedua, subbyte, yaitu menukar isi matriks dengan baris dan kolom pada tabel S-box. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, pada yang ketiga ini yaitu proses pada descript, yaitu dimulai dari in-mix columns, yaitu setiap kolom dalam stage dikalikan dengan matriks. Kemudian, yang sudah ditentukan pada perkalian dalam AES 192 berikut, in shift rows adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi shift rows. Pada transformasi in shift rows dilakukan pergesekan bit ke kanan, sedangkan pada shift rows dilakukan pergesekan bit ke kiri. Nah, transformasinya itu berkebalikan dengan transformasi subbyte. Nah, pada subbyte berikut, tiap elemen pada stage dipetakan dengan menggunakan tabel inverse S-box. Dan yang terakhir, add round K adalah mengkombinasikan chipter text yang sudah ada dengan chipter K dihubungkan pada operator XOR. Nah, sedangkan di sini setelah itu saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari aplikasi keamanan dokumen digital. Nah, perancangan akan dibuat dua tampilan atas desain, yaitu tampilan layar embed dan tampilan layar ekstrak. Seperti pada layar berikut. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang bagaimana user melakukan sebuah penyisipan pada file rahasia dengan file cover sehingga dapat menghasilkan stego image atau output gambar. Saat melakukan proses, user diminta untuk memasukkan password sepanjang 8 karakter dan akan dilakukan sebuah proses enkripsi, yaitu AES 192, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, setelah selesai melakukan proses enkripsi tersebut akan disisipkan dengan menggunakan discrete consign transform. Nah, di sini juga pada gambar ini menjelaskan rancangan layar ekstrak. Adanya rancangan layar firm ekstrak hasil sama
dengan rancangan layar embedded. Hanya saja ada beberapa perbedaan, seperti tidak adanya choice file secret dikarenakan hanya mengeluarkan file asli dari Stego Image. Berikutnya seperti pada layar Anda, di sini menunjuki bahwa proses pengujian dari sampel gambar atau cover filenya saja yang menghasilkan 4 sampel file cover dengan masing-masing ukuran pixel tinggi dan lebih berbeda berekstensi type file JPG atau JPEG. Nah, kemudian sampel file cover di atas akan dilakukan uji coba untuk melakukan penyisipan pada file dokumen PDF, XLSX, dan DOCK atau docs dengan file cover sebagai media penampung. Nah, pada tabel tersebut di sini hanya saja menampilkan hasil uji coba pada percobaan file dokumen dan file dokumen daripada file cover. Nah, di sini seperti pada layar Anda, yaitu hasil pengujian embed. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar pada layar Anda. Pada layar sebelah kiri Anda, di sini adalah hasil pengujian dari tabel 4 ini. Nah, ini tabel 4 seperti pada layar Anda ini. Di sini menjelaskan bahwa pada saat selesai melakukan embed, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata PSNR-nya dan MSR-nya kualitas citra yang dilakukan penyisipan adalah baik dengan rata-rata dapat menembus 40 dB. Sedangkan pada layar di samping kanan Anda menjelaskan bahwa hasil pengujian di atas pada saat selesai melakukan ekstrak. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi perubahan size file yang diekstrak, sehingga file tersebut sama seperti hasilnya. Nah, kesimpulan pada presentasi jurnal saya kali ini yaitu sesuai dengan pembahasan aplikasi keamanan dokumen digital menggunakan algoritma steganografi DCT dan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard atau AES-192, maka kesimpulannya dapat diambil yaitu yang pertama, waktu yang digunakan untuk melakukan proses embed dan ekstrak berbanding lurus dengan ukuran file yang diproses. Nah, semakin besar ukuran file yang diproses, maka semakin lama pula proses embedded pada ekstrak. Semakin kecil ukuran file yang diproses, maka semakin cepat proses embedded dan ekstrak yang dilakukan. Nah, yang kedua, dengan adanya aplikasi steganografi dan kriptografi, proses penyimpanan lebih aman dan proses ekstrak dengan password yang asli akan mengembalikan file menjadi file semula tanpa mengalami perubahan sedikitpun. Terima kasih, cukup sekian presentasi jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan menanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.